Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, bertemu kembali persekutuan di malam hari ini. Kita ada bersama kembali oleh apa yang dinyatakan Tuhan hari Rabu kemarin dalam hari Minggu. Sebelum kita melanjutkan persekutuan ini, mari kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 3 bait yang pertama. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan olehnya, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, kalau malam hari ini Engkau pertemukan kami di dalam persekutuan yang sangat kami rindukan ini. Terlebih bagaimana kami menyikapi tinggal di rumah saja. Berkati apa yang hendak kami percakapkan malam hari ini hanya seturut dengan firman Tuhan. Di dalam Engkau Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kemarin kita sudah membahas hal menghargai tubuh yang didasari di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 hingga 19, apa yang hendak kita renungkan ada 3 hal. Yang pertama, jelas hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Nah, bagaimana pandangan Bapak Ibu, setuju atau tidak? Ya, kalau menurut saya jelas setuju, karena kita ini dari awal memang diciptakan oleh Tuhan. Otomatis dialah yang kuasa, dialah yang mempunyai hidup kita. Sehingga apa yang ada dalam hidup kita ini memang milik Tuhan, termasuk tubuh, jiwa, roh ini. Dalam hal ini memang ketika kita hidup, ya karena Tuhan yang memberi hidup, dan sewaktu-waktu Tuhan mengambilnya, kita juga mati di dalam Tuhan. Ini secara jasmani, dalam arti hidup mati kita Tuhan. Nah, jelas karena memang segala sesuatu dari Tuhan, baik hidup mati itu memang milik Tuhan. Bahkan dalam tradisi budaya kita itu tidak hanya mati, hidup saja, tetapi juga rezeki, juga jodoh dan sebagainya, orang mengatakan dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengenai Rasul Paulus yang meyakinkan kita bahwa tubuh ini juga bait Allah. Jelas di sana di dalam ayat yang ke-19 dinyatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi jelas Paulus sudah mengatakan bahwa tubuh ini tempatnya Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus. Ya, diharapkan memang tubuh ini adalah juga baik, suci atau kudus, tempat tinggal bersemayam Roh Allah dalam hidup kita. Sesuatu yang dari Allah itu
itulah yang dimaksudkan bagaimana kita menjaga tubuh. Oleh sebab itu, sebagai bait Allah, tempat untuk bersemayamnya roh Tuhan, roh Allah, ya itulah yang dimaksudkan. Jadi tidak sembarangan kita menggunakan tubuh ini, jadi harus dihargai menjadi tempat bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita dengan menguasai hati pikiran kita, bahwa roh Tuhan ada dalam hati kita, sehingga hal-hal untuk menjaga kekudusan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Kalau dalam bacaan kemarin jelas menyinggung tentang percabulan atau perzinahan. Oleh sebab itu jangan sampai tubuh ini untuk hal-hal itu. Sehingga kalau dalam keluarga ya harus dengan pasangannya. Kalau orang yang belum menikah ya jangan sekali-kali seperti itu. Yang ketiga, nah, dalam hal penting, mengapa kesetiaan pada pasangan atau orang lain di dalam menghargai tubuh kita itu sangat penting sekali. Ya, terkait di dalam hal yang kedua tadi, bagaimana menjaga bahwa tubuh ini bagian dari bait Tuhan, tempat roh Allah ada, jelas harus dijaga kekudusannya. Nah, dalam hidup berumah tangga, keluarga, pastilah pasangan itu yang sudah diberikan Tuhan. Artinya kita tidak boleh melakukan hal di luar pasangan kita. Terlebih tidak hanya bersetubuh ataupun tidak hanya melakukan hubungan suami istri, yang namanya saja dalam Alkitab dikatakan perzinahan ketika kita memandang dengan hawa nafsu sudah tidak baik. Nah, terlebih ketika Bapak Ibu sudah menjadi pasangan diberkati, jagalah hubungan itu sehingga ada keharmonisan keluarga, salah satunya untuk menjaga tubuh yang diberikan Tuhan. Nah, bagi yang belum berkeluarga jelas menjaga dari hal-hal pornografi, hal-hal yang membangkitkan nafsu birahi. Oleh sebab itu, tidak hanya itu, termasuk bagaimana menjagainya dari makanan dan segala sesuatu yang menimbulkan sakit penyakit. Jadi betul, tubuh harus dihargai karena itu karunia Tuhan. Nah, itu hal yang patut kita renungkan dalam hal menghargai tubuh. Amin. Nah, berlanjut dari hal itu, Bapak Ibu, mari kita malam ini kembali juga sedikit bagaimana jalan kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Rancangan apa sebenarnya? Ketika Tuhan ini tidak hanya memberi tubuh, tapi justru kehidupan. Mazmur 16 ayat 11 mengatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Luar biasa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Jadi ada bahwa kehidupan kita ini ada jalan yang sudah rancangan Tuhan yang baik. Karena berjalan otomatis ke depan, melangkah, di depan kita ini dinyatakan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Nah, bagaimana kita bisa menjalaninya? Ya patutlah kita bersyukur dengan apa yang dinyatakan Tuhan. Berbahagia karena Tuhan tahu akan seluruh kehidupan kita. Jalan yang akan kita jalani ini Tuhan sudah tahu, dan sehingga kita boleh melaluinya di dalam petunjuk Tuhan, di dalam arahan Tuhan. Bagaimana Mazmur juga mengatakan berlimpah-limpah nikmatnya itu. Oleh sebab itu tuh pemazmur senantiasa mengandalkan Allah. Allah lah perlindungan, Allah lah yang segalanya, tidak ada
Sehingga kalau kita melihat siapa Tuhan, siapa Allah oleh Mas Murni sebutannya banyak sekali. Tergantung situasinya. Sehingga kalau kekuatan dikatakanlah itu menjadi gunung batu, perlindungan benteng itu. Sehingga kalau hidup kehidupan, Tuhan sudah mengatakan menjadi pelita jalan. Nah, oleh sebab itu jalan kehidupan kita ini di dalam tangan Tuhan sudah direncanakan. Di hadapan kita terbentang berkat-berkat yang melimpah. Oleh sebab itu mari kita pegang erat firman-Nya yang kita lakukan dengan cara jalan hidup yang harusnya kita lalui, yaitu yang terbaik sesuai dengan kehendak. Jadi bila kita ingin bersukacita sesungguhnya, mari kita nikmati hidup ini, apapun itu. Apakah di sana kesukaran, di sana kesulitan, atau juga kenyamanan ketika berjalan, hadapi saja. Ya kalau mungkin beberapa tahun yang lalu kita ini ke Semarang harus jalan pantura yang setiap saat kadang berlubang, kadang bergelombang. Hampir setahun ini lebih kita punya alternatif jalan tol. Nah itulah jalan kita. Sama-sama jalan yang diberikan. Bagaimana kita tinggal menikmati. Santai dengan adanya gelombang, lewatlah pantura, dan itu banyak pandangan, banyak tempat kita mampir untuk kuliner. Tapi ketika kita butuh waktu, efisiensi, tanpa gangguan, lewatlah jalan tol. Sama-sama jalan Tuhan. Itu kehidupan, dinikmati saja. Baik atau jelek, sukar atau tidak, itulah kita nikmati. Dan di sanalah apa yang dikehendaki Tuhan, bahwa cara jalan hidup ini apapun kita jalani, karena di hadapan kita berlimpah-limpah berkat. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memahami kembali makna akan tubuh pemberian-Mu, bagaimana menghargai, bagaimana menjagai kekudusannya, dan bagaimana keluarga kami terjalin dengan harmonis. Saat ini pun Tuhan mengarahkan hidup kami ini jalan di depan. Karena sanalah bagaimana kami boleh bersukacita, berbahagia. Karena jalan kehidupan yang diberikan Tuhan ini berlimpah-limpah. Oleh sebab itu Tuhan, cara bagaimana kami menikmati hidup ini adalah pilihan. Kalau di depan ada kesulitan, kesukaran, kami boleh melewati dengan hati-hati, tetap mengandalkan seperti Sang Pemazmur. Bila mana jalan itu nyaman, indah, janganlah kami juga terlena agar kita tidak jatuh. Jadi apapun jalan di depan kami, ada anugerah yang terbaik dari. Ajarlah kami menikmati seperti halnya yang menyatakan bahwa perkataan Tuhan, sabda Tuhan, firman Tuhan itulah tuntunan hidup kami. Sehingga jalan kami senantiasa dalam berkat. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu GKJ Pemalang ini, baik yang di Induk, Warurejo Sumberharjo, wilayah selatan, wilayah barat, wilayah timur, Sonal Petarukan, juga Pepandan, Jepet, Sukowangi, Kendalrejo. Dalam segala peri kehidupan, aktivitas yang saat-saat ini kami harus tinggal di rumah karena situasi yang melanda negeri. Tuhan, kami berserah untuk segala apa yang kami lakukan dalam tuntunan-Mu, karena di depan kami ada limpah-limpah anugerah di mana kami seturut dengan kehendak. Oleh sebab itu, secara khusus Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu, mohon kasih-Mu,
jauhkan kami dari coronavirus ini, sehingga kami boleh tetap sehat, tetap segar, tetap bersama-sama seperti semula sebelum ada coronavirus, agar kami bersatu hati, bersekutu bersama, terlebih tidak dalam hanya iman, tetapi hidup bermasyarakat dan bernegara. Berkati kami satu persatu, Tuhan senantiasa menyehatkan tubuh kami. Hanya di dalam Engkau Yesus kami berdoa. Amin. Kita akhiri persekutuan ini dengan pujian dari Kidung Jemaat. (287 B). Sekarang syukur, hati, mulut, tangan, dan selanjutnya Kidung Jemaat 287 B bait yang pertama saja. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan berkat. Terima kasih Tuhan.